kebangkitan api di dalam diri. Bayangkan sejenak bahwa segala sesuatu yang telah kamu alami, setiap patah hati, setiap malam tanpa tidur, setiap momen keraguan, semua itu sebenarnya sedang mempersiapkanmu untuk momen ini. Bukan hanya untuk video ini, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk perjalanan hidup ini. Kamu ada di sini bukan karena kebetulan. Kamu merasakannya, bukan? Tarikan itu. Rasa yang tak bisa dijelaskan bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam dirimu, sesuatu yang luar biasa. Dan bagaimana jika aku mengatakan bahwa perjuangan, kekacauan, rasa sakit, semua itu bukan kejadian acak? Itu adalah tanda-tanda bahwa kamu termasuk di antara jiwa-jiwa terpilih yang paling kuat. Namun, mari kita pelankan sejenak. Mulailah dengan satu pertanyaan penting. Apakah kamu merasa tidak cocok di dunia ini? Bukan dengan cara sedih atau penuh kerinduan, melainkan dengan bisikan halus bahwa kamu diciptakan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Kenyataannya adalah, jiwa-jiwa terpilih sering merasa seperti orang asing di dunia yang biasa. Kamu mungkin melihat cara dunia bekerja, rutinitas monoton, percakapan dangkal, siklus keinginan material yang tiada akhir, dan merasakan keterputusan yang begitu mendalam. Tapi rasa itu bukanlah kutukan, itu adalah panggilan. Semesta tidak memilih prajurit terkuatnya untuk pertempuran yang paling mudah. Pikirkanlah, mengapa kamu diuji begitu berat jika kamu tidak ditakdirkan untuk mengatasinya? Mengapa kamu diberi kekuatan untuk bertahan jika tidak ada alasan besar di balik keberadaanmu? Setiap kegagalan, setiap tantangan, setiap patah hati telah menjadi pelajaran. Bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk menempa dirimu. Mari kita buat ini lebih praktis. Luangkan waktu sejenak untuk merenungkan hal tersulit yang pernah kamu lalui. Mungkin itu adalah pengkhianatan, kehilangan, atau kegagalan pribadi yang membuatmu mempertanyakan segalanya. Sekarang tanyakan pada dirimu, apakah itu menghancurkanku, atau justru mempersiapkanku? Karena kenyataannya, jiwa-jiwa terpilih tidak hancur di bawah tekanan. Kita bertransformasi. Setiap luka menjadi cerita. Setiap kemunduran menjadi batu loncatan. Namun, ada rahasia yang jarang diberitahukan orang. Api yang kamu bawa, tekad tak tergoyahkan itu, bukan sesuatu yang kamu ciptakan sendiri. Itu adalah anugerah, percikan ilahi yang ditempatkan dalam dirimu sejak kamu lahir. Kamu tidak perlu memenangkannya, dan kamu tidak akan pernah kehilangannya. Itu adalah jati dirimu, dan ini membawaku pada pertanyaan yang mungkin mengejutkanmu. Apa yang sedang kamu lakukan dengan api itu? Karena menjadi jiwa terpilih bukan hanya tentang bertahan hidup, tapi berkembang. Ini tentang menggunakan anugerahmu untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Apakah kamu sedang mengejar potensi tertinggimu, atau justru bermain kecil untuk menyesuaikan diri dengan dunia yang tidak pernah dimaksudkan untuk menahanmu? Kamu lihat, jiwa-jiwa terpilih yang benar-benar melangkah dalam kekuatannya adalah mereka yang menolak untuk puas dengan sedikit. Mereka menyadari bahwa api mereka bukan hanya untuk menerangi jalan mereka sendiri, tapi juga untuk menerangi dunia di sekitar mereka. Dan disitulah tanda kedua muncul. Kamu memiliki koneksi yang dalam dan hampir tidak bisa dijelaskan dengan orang lain. Pernahkah kamu memasuki sebuah ruangan dan merasakan energinya berubah? Atau pernahkah seseorang mengatakan bahwa kehadiranmu saja membuat mereka merasa lebih baik? Ini bukan tentang ego atau pesona. Ini tentang energimu. Jiwa-jiwa terpilih memiliki aura, kehadiran magnetis yang menarik orang lain tanpa perlu berusaha. Dan itu bukan karena kita istimewa dalam cara yang dangkal. Itu karena kita telah melalui api. Kita telah hancur, dan dalam kehancuran itu kita menjadi wadah untuk sesuatu yang lebih besar. Tapi izinkan saya bertanya, seberapa sering kamu melindungi energimu? Inilah paradoksnya. Kamu memiliki daya tarik karena kamu terbuka. Tapi keterbukaan itu juga bisa membuatmu rentan. Orang-orang akan tertarik padamu karena mereka merasakan kekuatan, empati,
dan cahaya yang ada dalam dirimu. Namun tidak semua orang yang datang ke dalam hidupmu seharusnya tetap tinggal. Beberapa datang untuk menguras energimu, menguji batasanmu, dan melihat apakah kamu telah belajar tentang pentingnya menjaga batasan. Jadi, pertanyaannya bukan hanya siapa yang aku bantu, tetapi juga siapa yang aku izinkan untuk membantuku. Karena bahkan yang terkuat di antara kita membutuhkan dukungan. Bahkan api yang paling terang membutuhkan perlindungan dari angin keraguan, energi negatif, dan gangguan. Dan ini membawa kita ke tanda ketiga, yang mungkin paling dalam. Kamu memiliki rasa tujuan yang tak tergoyahkan, meski kamu belum sepenuhnya memahaminya. Kamu mungkin sudah merasakannya, sebuah keyakinan bahwa kamu ada di sini untuk melakukan sesuatu yang besar dan penting. Tapi yang membuat frustrasi adalah, kamu mungkin belum tahu apa itu. Mungkin kamu telah mencoba berbagai karier, berbagai jalan, dan berbagai hubungan. Tetapi semuanya terasa tidak cocok. Tapi bagaimana jika kegelisahan itu bukan tanda kegagalan? Bagaimana jika itu adalah tanda bahwa tujuanmu jauh lebih besar daripada yang bisa kamu bayangkan saat ini? Ada satu kebenaran yang membutuhkan waktu lama bagi saya untuk memahaminya. Tujuan hidup bukan tentang mengetahui segalanya, tetapi tentang percaya. Percaya bahwa setiap langkah, bahkan langkah yang salah, sedang membawamu ke sesuatu yang berarti. Percaya bahwa alam semesta selalu mendukungmu, bahkan ketika semuanya terasa berantakan. Percaya bahwa api di dalam dirimu bukan sekadar percikan acak. Itu adalah penuntun, sebuah mercusuar, sebuah pengingat bahwa kamu ada di sini untuk sesuatu yang lebih besar. Tapi izinkan saya menantangmu. Apa yang akan terjadi jika kamu berhenti menunggu kejelasan dan mulai bertindak dengan iman? Karena tujuan hidup bukan sesuatu yang kamu temukan, melainkan sesuatu yang kamu ciptakan. Itu ada dalam caramu hadir setiap hari, caramu memperlakukan orang lain, dan caramu memilih keberanian di atas kenyamanan. Jadi, sebelum kita mengakhiri bagian pertama ini, saya ingin kamu merenungkan satu pertanyaan terakhir. Jika kamu tahu dengan kepastian penuh bahwa kamu dipilih untuk kebesaran, bagaimana kamu akan menjalani hidupmu secara berbeda? Jembatan antara dunia. Bangkit menuju panggilan ilahi. Sekarang setelah kita meletakkan dasarnya, mari kita melangkah lebih dalam. Jika kamu benar-benar termasuk di antara jiwa-jiwa terpilih yang paling kuat, dan saya percaya itu, maka kamu tidak hanya sekadar menjalani hidup. Kamu sedang berjalan di jembatan antara dua dunia, dunia fisik dan dunia spiritual. Kamu hidup di realitas di mana kebanyakan orang hanya melihat permukaan. Tapi kamu selalu merasakan arus di bawahnya. Kamu selalu tahu bahwa ada kebenaran yang lebih dalam, tujuan yang lebih besar, dan benang tak kasat mata yang menghubungkanmu dengan sesuatu yang jauh melampaui apa yang bisa dilihat mata. Namun, inilah paradoksnya. Menjadi terpilih bukan tentang merasa lebih tinggi dari orang lain. Itu bukan lambang kehebatan, itu adalah tanggung jawab. Dan terkadang tanggung jawab itu terasa berat, bukan? Kamu mungkin merasa seolah-olah beban dunia ada di pundakmu, bahwa kamu diharapkan selalu kuat, bijaksana, penuh kasih, dan tangguh, bahkan ketika kamu sendiri sedang berjuang. Dan meski begitu, kamu terus maju. Kenapa? Karena jauh di dalam dirimu, kamu tahu satu kebenaran ini. Kamu diciptakan untuk ini. Ini membawa kita pada tanda penting lainnya. Kamu merasakan hubungan yang mendalam dengan hal-hal yang tak terlihat, dengan yang ilahi, dengan misteri alam semesta. Pikirkan ini. Pernahkah kamu merasa seolah-olah alam semesta sedang berbicara langsung kepadamu? Mungkin melalui serangkaian kebetulan yang terlalu sempurna untuk dianggap kebetulan. Mungkin melalui mimpi yang begitu nyata sehingga membekas di pikiranmu selama berhari-hari. Atau mungkin dalam momen sunyi yang tenang, ketika kamu merasakan kedamaian yang luar biasa, seolah-olah alam semesta sedang memelukmu. Hubungan itu bukanlah kebetulan. Itu adalah pengingat bahwa kamu tidak pernah sendirian. Tidak peduli seberapa terisolasi kamu merasa. Tidak peduli berapa banyak orang yang salah memahami dirimu, yang ilahi selalu bersamamu. Tapi dengar ini, hubungan itu bukan hanya untuk kenyamanan. Itu adalah petunjuk.
Jadi, izinkan saya bertanya. Seberapa sering kamu melambat dan benar-benar mendengarkan? Kita hidup di dunia yang penuh kebisingan, notifikasi tanpa henti, gangguan yang tak terputus, dan tekanan terus-menerus untuk melakukan lebih banyak. Tapi, suara ilahi tidak akan berteriak di atas semua itu. Ia berbisik. Dan jika kamu tidak menyediakan ruang untuk keheningan, kamu mungkin akan melewatkannya. Jadi, inilah pertanyaan praktis. Kapan terakhir kali kamu duduk dalam keheningan total, tanpa menggulir ponsel, tanpa merencanakan langkah berikutnya, tetapi benar-benar hadir sepenuhnya, terbuka sepenuhnya, dan menerima sepenuhnya? Karena inilah kebenarannya. Jawaban yang kamu cari sebenarnya sudah ada di dalam dirimu. Kamu hanya perlu menenangkan keramaian cukup lama agar bisa mendengarnya. Tapi mari kita bawa ini lebih dalam lagi. Koneksi ini dengan ilahi bukan hanya tentang menerima petunjuk. Ini tentang menjadi wadah bagi sesuatu yang lebih besar. Dan disinilah tanda berikutnya muncul. Kamu memiliki kekuatan untuk menginspirasi transformasi pada orang lain, seringkali tanpa perlu berusaha. Luangkan waktu sejenak untuk merenungkan ini. Seberapa sering orang datang kepadamu untuk meminta nasihat, meskipun kamu merasa tidak begitu bijak? Seberapa sering orang asing terbuka padamu, berbagi ketakutan, harapan, dan impian terdalam mereka seolah-olah mereka tahu kamu akan memahami? Seberapa sering kamu mengatakan sesuatu secara spontan, hanya untuk kemudian mendengar bahwa kata-katamu telah mengubah hidup seseorang? Ini bukan kebetulan. Ini bukan sesuatu yang acak. Ini adalah cerminan dari energi, roh, dan tujuanmu. Kamu membawa cahaya di dalam dirimu. Dan, sadar atau tidak, cahaya itu memiliki kekuatan untuk membangkitkan sesuatu dalam diri orang lain. Namun, ada tantangan di sini. Bagaimana kamu menyeimbangkan memberi kepada orang lain sambil tetap melindungi energimu sendiri? Jujurlah, menjadi jiwa yang terpilih bisa sangat melelahkan. Orang-orang tertarik pada cahayamu, tetapi tidak semua yang datang kepadamu memiliki niat baik. Beberapa datang untuk mengambil, menguras energimu, atau menguji batasmu. Dan jika kamu tidak berhati-hati, kamu bisa berakhir kelelahan dalam proses membantu orang lain. Jadi, inilah kebijaksanaan yang ingin aku bagikan. Menjadi jiwa terpilih bukan berarti mengatakan ya kepada semua orang dan segala hal. Itu berarti memilah siapa dan apa yang benar-benar selaras dengan tujuanmu. Itu berarti menyadari bahwa energimu itu suci dan tidak semua orang pantas mendapat akses ke sana. Disinilah batasan diperlukan, bukan sebagai tembok untuk menjauhkan orang, tetapi sebagai gerbang untuk melindungi apa yang suci. Dan berikut saran praktis. Lain kali seseorang meminta waktumu, energimu, atau nasihatmu, tanyakan pada dirimu, apakah orang ini menambah cahayaku atau justru meredupkannya? Sekarang, mari kita lanjutkan ke salah satu tanda paling mendalam dari jiwa terpilih. Kamu membawa rasa tujuan yang mendalam, bahkan jika itu belum sepenuhnya jelas bagimu. Rasa tujuan ini seperti kompas, yang terus menarikmu menuju sesuatu yang lebih besar. Bahkan ketika kamu merasa tersesat, bahkan saat kamu meragukan dirimu sendiri, bahkan ketika semuanya terasa seperti berantakan. Ada bagian dari dirimu yang tahu, aku ditakdirkan untuk lebih dari ini. Namun, inilah hal tentang tujuan. Itu bukan tujuan akhir. Itu bukan gelar, pekerjaan, atau sasaran tertentu. Tujuan adalah cara hidup. Itu ada dalam cara kamu hadir di dunia, cara kamu memperlakukan orang lain, cara kamu memilih cinta daripada ketakutan, bahkan ketika itu sulit. Dan biarkan aku bertanya padamu, apa yang akan kamu lakukan jika kamu tidak takut? Karena ketakutan adalah musuh dari tujuan. Ketakutan berbisik kebohongan. Kamu tidak cukup baik. Kamu belum siap. Kamu tidak akan pernah berhasil. Tetapi kebenarannya adalah, ketakutan hanya punya kekuatan jika kamu mengizinkannya. Menjadi jiwa terpilih berarti belajar berjalan melewati rasa takut itu dan mempercayai bahwa ilahi tidak akan menaruh api ini di dalam dirimu jika kamu tidak dimaksudkan untuk menggunakannya. Jadi inilah saran praktis.
Lain kali rasa takut mencoba menahanmu, tanyakan pada dirimu. Apa hal terburuk yang bisa terjadi jika aku gagal? Dan kemudian tanyakan, apa hal terbaik yang bisa terjadi jika aku berhasil? Karena inilah kebenarannya, dunia membutuhkanmu. Dunia membutuhkan cahayamu, kebijaksanaanmu, apimu. Dunia membutuhkanmu untuk melangkah ke dalam tujuanmu, bukan hanya demi dirimu sendiri, tetapi demi semua orang yang kamu takdirkan untuk inspirasikan, sembuhkan, dan bangkitkan. Menjadi cahaya, hidup sepenuhnya sebagai jiwa terpilih. Sekarang setelah kita mengeksplorasi kedalaman hubunganmu dengan ilahi, kekuatan tersembunyimu untuk menginspirasi transformasi, dan api tujuan yang mendorongmu, saatnya untuk fokus pada kebenaran utama. Apa artinya benar-benar hidup sebagai salah satu jiwa terpilih yang paling kuat? Apa artinya tidak hanya membawa energi ini, tetapi mewujudkannya sepenuhnya dalam setiap aspek hidupmu? Karena begini, menjadi yang terpilih bukan hanya tentang mengenali siapa dirimu. Ini tentang menjadi siapa kamu seharusnya menjadi. Mari kita mulai dari sini. Apa yang menahanmu untuk melangkah ke dalam kekuatanmu? Bagi banyak dari kita, itu adalah ketakutan. Ketakutan akan kegagalan, ketakutan akan penilaian, ketakutan akan kebesaran kita sendiri. Ya, benar. Terkadang bukan ketakutan akan kegagalan yang membuat kita terhenti, tetapi ketakutan akan apa yang mungkin terjadi jika kita benar-benar bangkit. Karena melangkah ke dalam kekuatanmu berarti mengambil tanggung jawab. Itu berarti tidak lagi bersembunyi dari dunia. Itu berarti menjadi cahaya, meskipun rasanya lebih mudah untuk tetap di bayangan. Tapi inilah kenyataannya. Dunia sedang menunggumu. Segala yang telah kamu lalui, setiap kemenangan, setiap patah hati, setiap pelajaran, telah mempersiapkanmu untuk saat ini. Jadi, mari kita bicarakan apa artinya menjadi cahaya. Pertama, itu berarti menerima ketidaksempurnaanmu. Lihatlah, begitu banyak orang berpikir mereka harus sempurna untuk memberikan dampak. Mereka berpikir mereka harus memiliki semua jawaban, tidak pernah membuat kesalahan, selalu tahu persis apa yang mereka lakukan. Tapi kenyataannya, ketidaksempurnaanmu adalah bagian dari kekuatanmu. Mereka membuatmu bisa diterima, manusiawi, nyata. Mereka menunjukkan kepada orang lain bahwa mungkin untuk menjadi cacat dan luar biasa pada saat yang sama. Jadi, izinkan saya bertanya, bagian mana dari dirimu yang kamu sembunyikan? Takut itu akan membuatmu merasa tidak layak? Karena inilah kebijaksanaannya. Kerentanannya adalah kekuatanmu. Banyak dari kita yang merasa perlu menutupi kelemahan atau bagian dari diri kita yang dianggap tidak sempurna. Kita seringkali merasa bahwa jika orang mengetahui kelemahan kita, mereka akan menganggap kita tidak layak atau tidak cukup baik. Namun, justru melalui kerentanannya, kita menemukan kekuatan sejati kita. Kerentanannya membuka ruang untuk keaslian. Dan keaslianlah yang membuat kita dapat terhubung dengan orang lain secara mendalam. Ketika kita bisa menunjukkan sisi kita yang paling rapuh, kita mengundang orang lain untuk merasa aman dalam kerentanannya juga. Hal ini menciptakan hubungan yang lebih otentik dan mendalam, dan dari sana kekuatan sejati kita muncul. Orang-orang tidak membutuhkanmu untuk sempurna. Mereka tidak membutuhkanmu untuk menjadi sosok yang selalu memiliki jawaban atau yang selalu tahu apa yang harus dilakukan. Yang mereka butuhkan adalah kamu yang nyata, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Mereka butuh melihat kamu bangkit, bukan meskipun dari kesulitanmu, tetapi justru karena kesulitan itu. Kesulitan adalah bagian dari perjalanan, dan ketika kita bisa bangkit dari tantangan itu, kita memberi contoh kepada orang lain bahwa mereka pun bisa melakukan hal yang sama. Jadi, jika kita ingin menjadi cahaya, kita harus berani untuk tampil apa adanya, dengan segala kelemahan dan kekuatan yang ada dalam diri kita. Namun, menjadi cahaya bukan hanya tentang menjadi otentik, itu juga tentang bertindak. Keaslian saja tidak cukup jika kita tidak menggunakannya untuk menciptakan perubahan nyata di dunia. Cahaya sejati datang ketika kita mengambil karunia yang telah diberikan kepada kita, api dalam diri kita, intuisi yang membimbing,
dan rasa tujuan yang memandu langkah kita. Dan kita menggunakan karunia tersebut untuk membuat perbedaan. Ini adalah saat di mana kita memilih untuk tidak hanya merenung atau merasakan semangat dalam diri kita, tetapi juga mengambil tindakan untuk berbagi karunia tersebut dengan dunia. Karunia-karunia ini bukan untuk disembunyikan atau dipendam, melainkan untuk digunakan demi kebaikan bersama. Namun inilah bagian yang sulit bagi banyak orang yang terpilih. Mereka merasa terinspirasi untuk melakukan sesuatu yang besar, tetapi mereka seringkali tidak tahu dari mana harus mulai. Mungkin kamu merasa bahwa kamu tidak cukup berharga untuk membuat perbedaan besar. Mungkin kamu berpikir, siapa saya untuk membuat perubahan? Apa yang bisa saya tawarkan yang belum pernah dilakukan? Inilah yang perlu kamu pahami. Tidak ada orang lain yang bisa melakukan apa yang kamu bisa lakukan. Mungkin perjalananmu berbeda dari orang lain. Mungkin visi yang kamu miliki berbeda. Dan itu justru yang membuatmu unik. Apa yang kamu tawarkan kepada dunia, dari perspektifmu yang khas, adalah sesuatu yang hanya bisa datang dari dirimu. Semua pengalaman yang telah kamu alami, setiap kemenangan dan kegagalan, semuanya telah membentukmu menjadi individu yang mampu memberikan sesuatu yang luar biasa. Dan, meskipun kamu mungkin tidak melihat gambaran besarnya sekarang, percayalah, bahkan tindakan terkecil yang kamu ambil akan menciptakan dampak yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah, setiap keputusan yang kamu buat, bahkan yang terlihat sederhana, akan menggema dalam kehidupan orang lain dan memberi mereka keberanian untuk melangkah juga. Kebijaksanaan sejati datang ketika kita berhenti menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Kita tidak perlu menunggu sampai kita merasa sempurna atau memiliki semua jawaban. Kita tidak perlu menunggu sampai kita merasa siap. Kita hanya perlu mulai. Mulailah dengan hal-hal kecil yang bisa kamu lakukan hari ini. Mungkin itu berarti berbicara kepada seseorang yang membutuhkan dukungan, atau mulai menulis ide yang sudah lama kamu pendam, atau membuat seni yang berbicara kepada hati. Apapun itu, percayalah bahwa langkah kecil tersebut memiliki makna. Percayalah bahwa itu cukup. Dan ketika kamu mulai bertindak, sesuatu yang luar biasa terjadi. Alam semesta mulai merespons. Ketika kamu bertindak dengan tujuan dan keberanian, pintu-pintu yang sebelumnya tertutup mulai terbuka. Kesempatan, koneksi, dan sumber daya yang tidak kamu duga-duga akan muncul di hadapanmu. Tetapi ini bukanlah keberuntungan. Ini adalah hukum penyelarasan, sebuah respons dari semesta terhadap energi, niat dan kesiapanmu untuk mengambil peran yang telah ditentukan untukmu. Namun, perjalanan sebagai seseorang yang terpilih lebih dari sekedar hidup yang penuh makna untuk dirimu sendiri. Ini tentang meninggalkan warisan, sebuah jejak yang akan terus ada, bahkan setelah kita tiada. Ini bukan sekadar soal kesuksesan pribadi, tapi soal apa yang akan kita tinggalkan bagi dunia ini. Pikirkan sejenak, apa yang akan orang kenang tentangmu setelah kamu pergi? Bukan tentang harta atau gelar yang kamu miliki, tetapi tentang bagaimana kamu mempengaruhi hidup mereka. Apakah mereka akan mengenang keberhasilan atau benda-benda material yang kamu miliki? Atau apakah mereka akan mengingat cara kamu membuat mereka merasa lebih baik? Bagaimana kamu menginspirasi mereka untuk percaya pada diri mereka sendiri? Bagaimana cahaya yang kamu pancarkan menyalakan semangat dalam diri mereka yang akhirnya mengubah hidup mereka? Inilah kenyataannya. Orang-orang yang terpilih bukan untuk hidup biasa. Kita ada untuk meninggalkan jejak, sebuah warisan yang melampaui waktu hidup kita. Ini bukan hanya tentang pencapaian materi, tetapi tentang dampak yang kita buat, tentang bagaimana kita mengubah dunia hanya dengan menjadi diri kita yang sebenarnya dan melangkah dengan keyakinan. Tapi izinkan saya mengingatkanmu, tidak ada orang lain yang bisa melakukan apa yang kamu di sini untuk lakukan. Suara, perspektif, energi, ini semua unik. Kamu mungkin belum melihat gambaran besar, tapi percayalah, efek riak dari bahkan tindakan terkecil bisa sangat mendalam. Jadi, inilah nasihat praktis. Berhentilah menunggu. Berhentilah menunggu waktu yang sempurna, rencana yang sempurna, versi dirimu yang sempurna. Mulailah saja.
Mungkin itu menulis buku yang telah lama kamu impikan. Mungkin itu menciptakan seni yang berbicara kepada jiwa. Mungkin itu hanya menjadi lebih baik kepada orang-orang di sekitarmu, menyebarkan cahaya dalam cara-cara terkecil yang paling tak terduga. Apapun itu, percayalah itu penting. Percayalah itu cukup. Dan saat kamu melangkah ke dalam peranmu sebagai cahaya di dunia, kamu akan mulai melihat sesuatu yang luar biasa. Alam semesta akan bangkit untuk menyambutmu. Ini adalah salah satu kebenaran yang paling mendalam tentang hidup sebagai yang terpilih. Ketika kamu selaras dengan tujuanmu, ketika kamu bertindak dengan keberanian dan iman, pintu-pintu akan terbuka yang sebelumnya bahkan tidak kamu ketahui ada. Peluang, koneksi, dan sumber daya akan muncul seolah-olah dengan sihir. Tapi izinkan saya jelaskan, ini bukan keberuntungan. Ini adalah keselarasan. Ini adalah alam semesta yang merespons energimu, niatmu, kesediaanmu untuk melangkah ke dalam panggilanmu. Tapi inilah yang semakin dalam. Hidup sebagai yang terpilih bukan hanya tentang menciptakan hidup yang kamu cintai. Ini tentang menciptakan warisan yang akan bertahan lama setelah kamu pergi. Pikirkan ini sejenak. Apa yang orang akan ingat tentangmu ketika kamu sudah tiada? Bukan dalam cara yang suram, tetapi dalam cara yang memaksamu berpikir lebih besar, lebih dalam, dan lebih luas. Apakah mereka akan mengingat barang-barang yang kamu miliki, gelar yang kamu pegang, atau pencapaian yang tampak mengesankan tetapi hanya bersifat dangkal? Ataukah mereka akan mengingat cara kamu membuat mereka merasa dihargai? Cara kamu menginspirasi mereka untuk percaya pada diri mereka sendiri? Atau bagaimana cahaya yang kamu pancarkan membangkitkan sesuatu dalam diri mereka yang akhirnya mengubah arah hidup mereka? Inilah yang perlu kita sadari. Yang terpilih tidak di sini untuk menjalani hidup biasa, untuk mengikuti arus atau hanya mencari kebahagiaan pribadi. Kita di sini untuk meninggalkan jejak yang lebih besar dari sekadar pencapaian pribadi. Kita di sini untuk menciptakan warisan yang akan terus hidup, memberi dampak positif bagi banyak orang, bahkan ketika kita tidak lagi ada di dunia ini. Sebuah warisan yang akan terus memberi inspirasi dan memberikan makna, jauh melampaui waktu hidup kita. Namun warisan ini tidak dibangun dalam sehari. Ini bukan tentang membuat keputusan besar dalam sekejap atau meraih sesuatu yang spektakuler hanya dalam waktu singkat. Warisan yang sejati dibangun dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Pilihan-pilihan itu datang dari tindakan kita untuk hadir dalam kehidupan ini, untuk terlibat dalam hubungan kita dengan orang lain, dan untuk hidup dengan tujuan yang lebih besar dari sekadar memenuhi kebutuhan pribadi. Warisanmu tidak terletak pada apa yang kamu miliki atau pencapaian materi yang kamu dapatkan. Warisan yang sejati terletak pada cara kamu memberi, pada cara kamu mengubah orang-orang di sekitarmu, pada bagaimana kamu membagikan cahaya yang ada dalam dirimu. Setiap tindakan kecil yang kamu ambil, baik itu memberi dukungan kepada orang yang membutuhkan, menunjukkan empati, atau berbagi kata-kata yang menginspirasi, membangun fondasi dari warisan yang akan bertahan. Pilihannya mungkin terlihat sederhana, namun pilihan-pilihan itu sangat kuat. Setiap kali kamu memilih untuk tetap hadir, meskipun hidup menguji kamu, setiap kali kamu memilih untuk tetap berusaha meskipun semuanya tampak sulit, kamu sedang menanam benih warisan yang akan tumbuh seiring berjalannya waktu. Setiap kali kamu memilih untuk hidup dengan integritas, untuk menjadi orang yang dapat dipercaya, atau untuk berbagi kebaikan dengan dunia, kamu sedang menulis cerita yang akan dikenang oleh banyak orang. Dan ingatlah, ini bukan tentang menjadi sempurna. Tidak ada yang terpilih yang harus menjadi sempurna. Yang terpilih adalah mereka yang berani untuk menghadapinya, dengan segala ketidaksempurnaan, keraguan, dan tantangan yang datang. Warisan yang sejati tidak datang dari kesempurnaan, tetapi dari keberanian untuk menjadi diri sendiri, dan untuk hidup dengan niat yang lebih besar. Hidup dengan tujuan adalah tentang memilih untuk membuat setiap hari berarti, bahkan dalam tindakan-tindakan kecil. Ini bukan tentang mencapai tujuan besar dengan cepat, tetapi tentang bagaimana kita menjalani proses menuju tujuan tersebut dengan penuh makna. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap pilihan yang kamu buat,
adalah bagian dari warisan yang sedang kamu bangun. Jadi, apa yang akan orang ingat tentangmu? Apa yang ingin kamu tinggalkan di dunia ini? Itu adalah pertanyaan yang hanya bisa kamu jawab. Tapi ingatlah, warisanmu dimulai dari pilihan-pilihan yang kamu buat hari ini. Dengan setiap keputusan kecil yang kamu ambil untuk hidup dengan tujuan, untuk memberi lebih dari yang kamu terima, untuk menjadi cahaya bagi orang lain, kamu sedang membangun warisan yang akan terus memberikan dampak positif jauh setelah kamu tiada. Ini adalah perjalanan yang tidak mudah, tetapi sangat berharga. Karena yang terpilih tidak hanya hadir untuk menjalani hidup ini, tetapi untuk mengubahnya, untuk meninggalkan jejak yang akan memberi manfaat bagi dunia, untuk memberi inspirasi kepada orang lain, untuk terus berjalan di jalannya sendiri. Jadi izinkan saya bertanya, jika kamu tahu tindakanmu hari ini bisa mengubah hidup seseorang selamanya, bagaimana kamu akan hidup berbeda? Dan inilah kebijaksanaannya. Tindakanmu bisa. Kamu tidak perlu terkenal. Kamu tidak perlu kaya. Kamu tidak perlu memiliki semua jawaban. Yang perlu kamu lakukan adalah hadir, sepenuhnya, dengan keaslian dan dengan hati yang terbuka. Karena kenyataannya, kehadiranmu saja memiliki kekuatan untuk menginspirasi transformasi. Sekarang, mari kita bicarakan bagian terakhir dari teka-teki ini. Tanda utama bahwa kamu termasuk salah satu yang paling kuat di antara yang terpilih. Kamu tidak takut untuk berjalan sendirian. Ini bukan berarti kamu menolak orang lain atau mengisolasi dirimu. Ini berarti kamu telah belajar untuk mempercayai jalanmu sendiri, meskipun itu terlihat berbeda dari jalan orang lain. Ini berarti kamu telah menerima bahwa menjadi yang terpilih seringkali berarti berdiri terpisah. Bukan karena kamu lebih baik dari orang lain, tetapi karena panggilanmu mengharuskanmu untuk mengambil jalan yang jarang dilalui. Tapi inilah keindahan dari ini. Ketika kamu berhenti mencoba untuk menyesuaikan diri dengan dunia, dunia mulai membentuk dirinya di sekitarmu. Ketika kamu sepenuhnya menerima siapa dirimu, kamu memberi izin kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dan tiba-tiba, kamu tidak lagi berjalan sendirian. Kamu memimpin. Jadi, saat kita menutup perjalanan ini, saya ingin meninggalkanmu dengan satu pertanyaan terakhir. Sebuah pertanyaan yang hanya kamu yang bisa menjawab. Apa yang akan kamu lakukan dengan anugerah menjadi yang terpilih? Karena jangan salah, itu adalah anugerah. Ini tidak selalu mudah. Ini tidak selalu jelas, tapi selalu berharga. Kamu di sini untuk suatu alasan. Kamu di sini untuk menerangi jalan, untuk membangkitkan orang lain, untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa. Jadi, apa yang menghalangimu? Dunia menunggu untuk kamu bangkit. Apakah kamu akan menjawab panggilan itu?
Bab pertama, energi yang tak tertandingi. Salah satu alasan utama mengapa orang-orang yang disebut sebagai terpilih sering menemukan diri mereka sendiri-sendirian atau tanpa pasangan adalah karena energi unik yang mereka pancarkan. Energi ini bukanlah sesuatu yang dapat dilihat secara langsung, tetapi dampaknya dirasakan oleh setiap orang yang bersinggungan dengan mereka. Energi orang-orang terpilih ini sangat kuat, bergetar pada frekuensi yang lebih tinggi daripada kebanyakan orang. Mereka memiliki aura yang terang benderang, seperti mercusuar di tengah kegelapan malam, yang menarik perhatian tetapi juga membangkitkan rasa takut atau ketidaknyamanan bagi mereka yang belum siap untuk menghadapi intensitas tersebut. Ketika Anda memiliki energi seperti ini, Anda menjadi pusat perhatian tanpa bermaksud demikian. Kehadiran Anda secara alami menginspirasi, tetapi juga mengintimidasi. Orang-orang yang mendekati Anda seringkali merasa terdorong untuk mendekat karena tertarik oleh cahaya Anda. Namun, tidak semua dari mereka memiliki kemampuan untuk benar-benar menyelaraskan diri dengan energi Anda. Dalam hubungan sosial, keluarga, atau romantis, ketidakseimbangan energi ini dapat menciptakan tantangan yang berat. Orang-orang terpilih seringkali menemukan bahwa energi mereka terus-menerus diambil oleh orang lain tanpa ada timbal balik yang seimbang. Mereka yang berada di sekitar Anda mungkin secara tidak sadar menyerap energi Anda, mencari dukungan atau kehangatan dari Anda, tetapi tanpa memberikan energi positif kembali. Akibatnya, hubungan tersebut menjadi beban daripada berkah. Selain itu, kehadiran Anda sendiri dapat memengaruhi dinamika emosional dan spiritual orang lain. Cahaya Anda yang terang seringkali mengungkapkan bayangan dalam diri orang lain, sisi-sisi mereka yang mungkin mereka sembunyikan atau tidak ingin hadapi. Tidak semua orang siap menghadapi cermin kebenaran ini, sehingga mereka cenderung menjauh. Bukan karena Anda melakukan sesuatu yang salah, tetapi karena kehadiran Anda membuat mereka merasa terekspos dan rentan. Dalam hubungan romantis, tantangan ini semakin kompleks. Membangun koneksi yang dalam dengan seseorang yang dapat menyelaraskan diri dengan energi Anda adalah tugas yang tidak mudah. Orang-orang terpilih juga seringkali memiliki kebutuhan emosional dan spiritual yang mendalam. Mereka tidak bisa puas dengan hubungan yang hanya dangkal atau berorientasi pada kebutuhan material. Mereka mendambakan pasangan yang tidak hanya memahami, tetapi juga menghargai kedalaman mereka. Namun, menemukan pasangan seperti ini membutuhkan waktu, kesabaran, dan kebijaksanaan. Alam semesta tidak akan membawa pasangan seperti ini dengan segera, karena baik Anda maupun pasangan Anda memerlukan waktu untuk bertumbuh, berkembang, dan menyelaraskan diri pada tingkat yang sama. Selama periode kesendirian ini, penting bagi Anda untuk memahami bahwa ini bukanlah hukuman. Sebaliknya, ini adalah kesempatan yang diberikan oleh alam semesta untuk memperkuat diri Anda sendiri, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual. Kesendirian memungkinkan Anda untuk fokus pada pertumbuhan pribadi Anda, mengeksplorasi minat Anda, dan menyempurnakan hubungan Anda dengan diri sendiri. Ini adalah waktu untuk mengisi kembali energi Anda dan belajar membangun batas-batas yang sehat, agar energi Anda tidak terus-menerus terkuras oleh orang lain. Kesendirian juga memberikan ruang untuk introspeksi dan refleksi. Dalam keheningan, Anda dapat mendengarkan suara batin Anda, memahami tujuan hidup Anda, dan menyelaraskan diri dengan misi yang lebih besar. Cahaya yang Anda miliki bukanlah sesuatu yang biasa. Itu adalah pemberian yang datang dengan tanggung jawab. Alam semesta meminta Anda untuk menggunakannya dengan bijaksana, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk memberi dampak positif pada dunia. Dengan semua ini, penting untuk diingat bahwa kesendirian tidak berarti Anda akan selalu sendirian. Perjalanan ini adalah bagian dari proses untuk mempersiapkan Anda bagi hubungan yang benar-benar beresonansi dengan jiwa Anda. Pasangan Anda mungkin sedang menjalani perjalanan mereka sendiri, mempersiapkan diri mereka untuk menjadi orang yang dapat berdiri sejajar dengan Anda, berbagi energi mereka tanpa hanya menguras milik Anda. Saat Anda terus bekerja pada diri sendiri, Anda menciptakan ruang untuk menarik hubungan yang benar-benar bermakna, di mana ada keseimbangan, saling pengertian, dan dukungan yang tulus. Bab kedua, keseimbangan dalam hubungan. Alasan berikutnya mengapa orang-orang terpilih seringkali menemukan diri mereka sendirian atau tanpa pasangan
adalah karena tantangan dalam menemukan keseimbangan sejati dalam hubungan. Orang-orang terpilih memiliki kebutuhan unik dalam kehidupan pribadi mereka, terutama dalam hubungan dengan orang lain. Mereka tidak hanya mencari hubungan yang memberikan kenyamanan emosional atau keintiman fisik, tetapi mereka juga mendambakan koneksi spiritual dan emosional yang mendalam. Kebutuhan ini seringkali membuat mereka merasa sulit untuk menemukan pasangan yang benar-benar dapat berjalan bersama mereka secara seimbang dan harmonis. Orang-orang terpilih memiliki kedalaman jiwa yang jarang ditemukan pada kebanyakan orang. Mereka memahami bahwa hubungan yang bermakna adalah tentang saling memberi dan menerima, tentang pertumbuhan bersama, dan tentang menciptakan ruang di mana kedua individu dapat berkembang. Namun, tantangan muncul ketika kebanyakan orang tidak mampu memenuhi kedalaman kebutuhan ini. Banyak dari mereka yang mendekati orang-orang terpilih tidak memiliki kemampuan untuk benar-benar memahami atau bahkan menoleransi intensitas jiwa mereka. Ketika pasangan tidak dapat menyamai energi, kedalaman, dan getaran mereka, hubungan tersebut akan terasa tidak seimbang dan akhirnya menjadi melelahkan. Keaslian adalah sifat dasar dari orang-orang terpilih. Mereka menghargai keterbukaan, kejujuran, dan kedalaman dalam setiap aspek kehidupan mereka, termasuk hubungan. Ini membuat mereka memiliki standar yang tinggi, bukan karena mereka sombong, tetapi karena mereka tahu apa yang benar-benar mereka butuhkan untuk berkembang. Namun, tidak semua orang siap untuk menyelami kedalaman ini. Banyak orang merasa nyaman dengan hubungan yang dangkal, di mana tidak ada tekanan untuk tumbuh atau menghadapi aspek-aspek yang lebih gelap dari diri mereka sendiri. Hal ini menciptakan jurang antara apa yang diinginkan oleh orang-orang terpilih dan apa yang dapat ditawarkan oleh kebanyakan orang. Dalam hubungan romantis, ini menjadi semakin kompleks. Orang-orang terpilih seringkali menemukan bahwa pasangan potensial tertarik kepada mereka karena aura yang mereka pancarkan. Namun, daya tarik ini seringkali bersifat sepihak. Banyak orang yang merasa terinspirasi oleh cahaya orang-orang terpilih, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk memberikan energi kembali dalam hubungan tersebut. Akibatnya, hubungan menjadi satu arah, di mana orang terpilih terus memberi tanpa menerima timbal balik yang seimbang. Dalam jangka panjang, pola ini melelahkan dan membuat orang-orang terpilih lebih memilih untuk sendiri daripada menjalani hubungan yang tidak memelihara mereka. Selain itu, orang-orang terpilih seringkali berfungsi sebagai pemandu atau mentor bagi orang-orang di sekitar mereka, baik secara sadar maupun tidak. Mereka menawarkan bimbingan, dukungan emosional, dan bahkan inspirasi spiritual kepada pasangan mereka. Namun, ketika mereka membutuhkan hal yang sama, seringkali mereka tidak menemukannya. Tidak banyak orang yang mampu memberikan tingkat dukungan dan pemahaman yang sama kepada orang-orang terpilih, seperti yang mereka berikan kepada orang lain. Kesenjangan ini menciptakan perasaan kesepian, bahkan dalam hubungan yang tampaknya penuh cinta dan perhatian. Selama periode kesendirian ini, orang-orang terpilih diberikan kesempatan untuk memahami diri mereka sendiri lebih baik. Mereka belajar untuk menerima bahwa kebutuhan mereka yang unik adalah bagian dari siapa mereka. Dan itu bukan sesuatu yang harus mereka kompromikan hanya untuk memiliki pasangan. Kesendirian memberi mereka waktu untuk mengembangkan kemandirian emosional dan spiritual mereka, yang sangat penting untuk hubungan yang sehat di masa depan. Dengan memahami kebutuhan mereka sendiri, mereka menjadi lebih mampu menarik pasangan yang benar-benar cocok. Seseorang yang tidak hanya memahami mereka, tetapi juga mendukung mereka secara emosional, spiritual, dan energetik. Alam semesta bekerja dengan caranya sendiri yang misterius. Ketika orang-orang terpilih berada dalam fase ini, alam semesta juga sedang mempersiapkan pasangan mereka untuk menyelaraskan energi dan frekuensi mereka. Orang-orang terpilih tidak hanya membutuhkan pasangan yang dapat mendukung mereka, tetapi juga seseorang yang dapat berbagi perjalanan mereka, tumbuh bersama mereka, dan menghadapi tantangan hidup dengan cara yang harmonis. Proses ini memerlukan waktu, tetapi hasilnya adalah hubungan yang seimbang dan bermakna. Kesendirian ini bukanlah tanda bahwa orang-orang terpilih tidak layak untuk dicintai atau tidak mampu mencintai. Sebaliknya, ini adalah fase persiapan untuk sesuatu yang lebih besar. Ketika pasangan yang sejati akhirnya muncul, hubungan tersebut tidak hanya akan menjadi sumber kebahagiaan,
tetapi juga akan menjadi fondasi untuk pertumbuhan dan transformasi bersama. Orang-orang terpilih belajar untuk percaya pada proses ini, mengetahui bahwa setiap momen kesendirian adalah langkah menuju hubungan yang sejati dan beresonansi dengan jiwa mereka. Dengan demikian, tantangan dalam menemukan keseimbangan dalam hubungan adalah salah satu alasan utama mengapa orang-orang terpilih seringkali sendirian. Namun, ini juga merupakan bagian dari perjalanan mereka menuju hubungan yang benar-benar bermakna dan seimbang. Bab 3. Penyelarasan dengan misi jiwa. Salah satu alasan utama mengapa orang-orang terpilih seringkali menjalani hidup dalam kesendirian adalah karena mereka sedang berada dalam proses menyelaraskan diri dengan misi jiwa mereka. Orang-orang terpilih bukanlah individu biasa. Mereka datang ke dunia ini dengan tujuan yang lebih besar, misi yang melampaui kebutuhan pribadi atau material semata. Namun, perjalanan untuk memahami dan menyelaraskan diri dengan misi ini seringkali membutuhkan waktu, introspeksi, dan yang paling penting, ruang untuk fokus pada diri sendiri tanpa gangguan dari hubungan yang tidak selaras. Misi jiwa orang-orang terpilih seringkali berhubungan dengan memberikan kontribusi unik kepada dunia. Hal ini bisa berupa menciptakan perubahan dalam masyarakat, membantu orang lain menemukan tujuan hidup mereka, atau bahkan menghadirkan wawasan spiritual yang dapat menginspirasi transformasi kolektif. Namun, misi ini membutuhkan tingkat kesadaran, kejelasan, dan dedikasi yang tinggi. Kesendirian menjadi alat penting dalam mencapai ini karena memberikan ruang bagi mereka untuk mengenali suara hati mereka tanpa campur tangan atau pengaruh eksternal. Bagi orang-orang terpilih, hidup bukan hanya tentang menjalani rutinitas sehari-hari. Mereka merasakan panggilan dari dalam untuk menggali lebih dalam, memahami esensi kehidupan, dan mengejar sesuatu yang melampaui pemahaman konvensional. Namun, proses ini seringkali membuat mereka merasa terpisah dari orang-orang di sekitar mereka. Banyak yang tidak memahami apa yang mereka cari, atau mengapa mereka begitu berfokus pada hal-hal yang tampaknya tidak relevan bagi orang kebanyakan. Rasa keterasingan ini, meskipun sulit, sebenarnya adalah bagian dari perjalanan mereka menuju penyelarasan dengan misi jiwa. Kesendirian memberikan waktu bagi orang-orang terpilih untuk merenungkan tujuan mereka, menggali potensi tersembunyi mereka, dan memahami bagaimana mereka dapat memberikan dampak kepada dunia. Selama masa ini, mereka mungkin menemukan bahwa hubungan yang tidak mendukung pertumbuhan mereka menjadi beban daripada aset. Mereka membutuhkan lingkungan yang mendukung perjalanan mereka, bukan yang mengalihkan perhatian mereka dari misi utama mereka. Oleh karena itu, mereka cenderung menarik diri dari hubungan atau lingkungan yang tidak selaras dengan energi atau visi mereka. Selain itu, misi jiwa orang-orang terpilih seringkali melibatkan pekerjaan yang membutuhkan fokus yang dalam, seperti pengembangan diri, eksplorasi spiritual, atau dedikasi terhadap proyek-proyek kreatif atau filantropi. Proses ini bisa sangat menuntut, baik secara mental maupun emosional. Hubungan yang tidak mendukung atau penuh konflik dapat mengganggu proses ini dan menghalangi mereka dari mencapai potensi penuh mereka. Dengan menyendiri, mereka dapat mengarahkan energi mereka sepenuhnya pada pencapaian misi mereka tanpa gangguan atau hambatan. Selama fase ini, orang-orang terpilih juga sering menghadapi tantangan besar yang dirancang untuk membantu mereka tumbuh. Tantangan ini bisa berupa kehilangan, kekecewaan, atau bahkan kegagalan yang berulang. Namun semua ini memiliki tujuan untuk menguatkan mereka, memurnikan niat mereka, dan mempersiapkan mereka untuk tanggung jawab yang lebih besar. Dalam kesendirian, mereka dapat menghadapi tantangan ini dengan lebih jujur, tanpa merasa perlu menyembunyikan kelemahan mereka dari orang lain. Ini adalah waktu untuk menemukan keberanian dalam diri mereka sendiri, dan belajar untuk percaya pada proses yang lebih besar. Penyelarasan dengan misi jiwa juga membawa transformasi yang mendalam dalam cara orang-orang terpilih memandang hubungan. Mereka mulai memahami bahwa hubungan yang sejati bukanlah tentang memiliki seseorang untuk melengkapi mereka, tetapi tentang menemukan seseorang yang dapat berjalan sejajar dengan mereka dalam perjalanan hidup. Mereka mulai menarik pasangan, teman, atau komunitas yang memiliki misi serupa atau yang setidaknya mendukung perjalanan mereka. Namun, proses ini membutuhkan waktu, dan hingga saat itu terjadi, mereka seringkali menemukan diri mereka sendiri lebih nyaman dalam kesendirian.
Pada akhirnya, kesendirian adalah fase persiapan yang sangat penting bagi orang-orang terpilih. Ini adalah waktu untuk mengenali kekuatan mereka sendiri, menyadari misi mereka, dan menyelaraskan setiap aspek kehidupan mereka dengan tujuan tersebut. Ketika mereka telah mencapai penyelarasan ini, mereka akan menemukan bahwa segala sesuatu, termasuk hubungan, mulai mengalir dengan lebih mudah. Orang-orang yang masuk ke dalam hidup mereka pada tahap ini akan menjadi bagian dari perjalanan mereka, bukan penghalang. Hubungan tersebut akan menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, bukan beban. Meskipun perjalanan menuju penyelarasan dengan misi jiwa ini bisa terasa sunyi dan penuh tantangan, ini adalah bagian penting dari perjalanan orang-orang terpilih. Ini adalah waktu untuk membangun fondasi yang kuat, baik secara emosional, mental, maupun spiritual, sehingga mereka dapat memenuhi tujuan mereka dengan penuh keyakinan dan keberanian. Bab 4. Transformasi melalui pengujian jiwa. Perjalanan seorang jiwa terpilih selalu disertai dengan ujian yang berat. Ujian ini bukanlah hukuman, melainkan alat untuk memperkuat jiwa, mengasah karakter, dan memurnikan niat. Dalam setiap tantangan, ada pelajaran yang dirancang untuk membawa mereka lebih dekat kepada esensi sejati mereka. Namun, bagi jiwa terpilih, proses ini seringkali terasa menyakitkan dan menyendiri, karena mereka menghadapi situasi yang tidak banyak dipahami oleh orang lain. Transformasi melalui ujian jiwa adalah fase di mana seseorang harus menghadapi ketakutan terdalam, keraguan diri, dan bahkan kehilangan yang besar. Dalam kesendirian, mereka belajar untuk melepaskan keterikatan pada hal-hal eksternal, seperti validasi dari orang lain, harta benda, atau status sosial. Sebaliknya, mereka diarahkan untuk menemukan kekuatan dari dalam diri mereka sendiri. Proses ini membutuhkan keberanian untuk menghadapi rasa sakit tanpa lari atau mencari pelarian, karena hanya dengan menghadapinya, mereka dapat melampaui batasan yang selama ini menghalangi pertumbuhan mereka. Ujian ini seringkali datang dalam bentuk kehilangan. Kehilangan orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan, atau bahkan kehilangan identitas lama. Pada awalnya, ini mungkin terasa seperti akhir dari segalanya. Tetapi seiring waktu, mereka mulai memahami bahwa kehilangan ini adalah cara alam semesta untuk membuka ruang bagi sesuatu yang lebih besar dan lebih sejati. Misalnya, kehilangan hubungan yang tidak sehat mungkin membuka jalan bagi hubungan yang lebih mendukung dan autentik. Kehilangan pekerjaan mungkin menjadi titik balik untuk menemukan panggilan hidup yang sejati. Selama fase transformasi ini, kesendirian seringkali menjadi teman setia. Dalam kesendirian, mereka memiliki ruang untuk merenungkan makna dari setiap ujian dan bagaimana hal itu berkontribusi pada perjalanan mereka. Mereka mulai melihat pola dalam kehidupan mereka, menyadari bahwa setiap tantangan yang mereka hadapi sebenarnya adalah langkah menuju tujuan yang lebih besar. Dalam kesendirian, mereka juga memiliki kesempatan untuk memproses emosi mereka tanpa distraksi, memungkinkan mereka untuk menyembuhkan luka-luka lama dan tumbuh menjadi versi diri yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Selain itu, ujian jiwa juga seringkali memaksa mereka untuk melepaskan keyakinan atau pola pikir yang tidak lagi melayani mereka. Keyakinan yang membatasi, seperti "saya tidak cukup baik" atau "saya harus menyenangkan semua orang", mulai terlihat sebagai ilusi yang menghalangi mereka dari mencapai potensi penuh mereka. Dalam proses ini, mereka belajar untuk menggantinya dengan keyakinan yang lebih memberdayakan, seperti "saya cukup sebagaimana saya" atau "saya layak menerima cinta dan kesuksesan". Transformasi ini tidak hanya mengubah cara mereka memandang diri sendiri, tetapi juga cara mereka berinteraksi dengan dunia. Namun, perjalanan ini tidak selalu linier. Ada saat-saat di mana mereka mungkin merasa kehilangan arah atau bahkan ingin menyerah. Mereka mungkin meragukan kemampuan mereka untuk mengatasi ujian yang tampaknya terlalu berat. Namun, justru dalam momen-momen inilah kekuatan sejati mereka diuji. Dengan terus melangkah meskipun ada rasa takut atau ketidakpastian, mereka menemukan bahwa mereka jauh lebih kuat daripada yang pernah mereka bayangkan. Selain itu, transformasi melalui ujian jiwa juga membawa kebijaksanaan yang mendalam.
Mereka mulai memahami bahwa setiap pengalaman, baik itu manis maupun pahit, memiliki tujuan yang lebih besar. Mereka belajar untuk melihat keindahan dalam kesulitan dan menemukan pelajaran berharga dalam setiap kegagalan. Kebijaksanaan ini tidak hanya membantu mereka dalam perjalanan mereka sendiri, tetapi juga memungkinkan mereka untuk menjadi pemandu atau mentor bagi orang lain yang sedang mengalami tantangan serupa. Pada akhirnya, transformasi melalui ujian jiwa adalah tentang menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Ini adalah proses memurnikan jiwa dari segala sesuatu yang tidak sejati, sehingga mereka dapat menjalani hidup dengan autentisitas, keberanian, dan tujuan yang jelas. Ketika mereka telah melalui transformasi ini, mereka tidak hanya menjadi lebih kuat, tetapi juga lebih selaras dengan misi jiwa mereka. Mereka menemukan bahwa setiap ujian yang mereka lalui telah mempersiapkan mereka untuk memberikan kontribusi yang unik kepada dunia. Ujian jiwa mungkin terasa berat dan penuh kesendirian, tetapi ini adalah bagian penting dari perjalanan seorang jiwa terpilih. Ini adalah proses yang mengubah mereka dari dalam keluar, mempersiapkan mereka untuk menjalani hidup dengan keberanian dan kebijaksanaan. Dalam setiap tantangan, mereka menemukan potongan-potongan diri mereka yang hilang, hingga akhirnya mereka dapat berdiri dengan penuh keyakinan, siap untuk memenuhi misi mereka dengan sepenuh hati. Bab 5. Menemukan tujuan jiwa dan misi hidup. Setelah melewati berbagai tantangan dan transformasi, seorang jiwa terpilih mulai menyadari bahwa semua pengalaman yang mereka lalui memiliki tujuan yang lebih besar. Mereka mulai melihat kehidupan sebagai sebuah perjalanan dengan arah yang jelas, di mana setiap langkah membawa mereka lebih dekat kepada misi yang telah mereka bawa sejak awal keberadaan mereka. Tujuan jiwa ini tidak hanya tentang menemukan kebahagiaan pribadi, tetapi juga memberikan kontribusi yang berarti bagi dunia. Pada titik ini, seorang jiwa terpilih mulai memahami bahwa mereka memiliki panggilan khusus yang unik untuk mereka. Panggilan ini seringkali berasal dari hasrat terdalam mereka, dari apa yang membuat mereka merasa hidup dan bersemangat. Namun, menemukan tujuan ini bukanlah proses yang instan. Ini adalah hasil dari introspeksi mendalam, eksplorasi, dan keberanian untuk mendengarkan suara hati mereka meskipun ada keraguan atau rasa takut. Tujuan jiwa biasanya melibatkan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Ini bisa berupa membantu orang lain, menciptakan sesuatu yang membawa nilai bagi masyarakat, atau memimpin perubahan yang positif. Namun, untuk menjalankan misi ini, mereka harus belajar mengenali dan memanfaatkan bakat dan kekuatan unik yang telah mereka miliki sejak lahir. Mereka juga harus menerima bahwa tujuan mereka tidak harus terlihat besar atau megah di mata dunia, karena seringkali dampak terbesar berasal dari tindakan kecil namun tulus. Selama fase ini, mereka juga menghadapi dilema tentang bagaimana menyeimbangkan panggilan jiwa mereka dengan tanggung jawab duniawi. Mereka mungkin merasa terjebak antara menjalani hidup sesuai dengan harapan masyarakat dan mengikuti jalan yang mungkin terlihat tidak konvensional. Namun, melalui proses ini, mereka belajar untuk mempercayai intuisi mereka dan melepaskan kebutuhan untuk menyenangkan semua orang. Mereka mulai memahami bahwa hidup dengan integritas terhadap tujuan jiwa mereka jauh lebih memuaskan daripada sekadar mengejar persetujuan dari orang lain. Selain itu, menemukan misi hidup juga melibatkan keberanian untuk mengambil risiko. Banyak jiwa terpilih harus meninggalkan zona nyaman mereka untuk mengejar panggilan mereka. Ini bisa berarti meninggalkan pekerjaan yang stabil, namun tidak memuaskan. Memulai sesuatu yang baru meskipun tidak ada jaminan kesuksesan, atau bahkan memutuskan hubungan yang tidak mendukung pertumbuhan mereka. Keberanian ini tidak hanya mengubah hidup mereka, tetapi juga menjadi inspirasi bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Saat mereka mulai menjalani misi jiwa mereka, mereka menyadari bahwa tujuan ini bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang perjalanan itu sendiri. Mereka belajar untuk menikmati setiap langkah, termasuk tantangan dan kesalahan yang mereka buat di sepanjang jalan. Mereka mulai melihat bahwa setiap momen dalam perjalanan mereka adalah peluang untuk belajar, tumbuh, dan memberikan dampak positif. Namun, tujuan jiwa bukanlah sesuatu yang statis. Seiring mereka tumbuh dan berubah, misi mereka juga dapat berkembang. Mereka mungkin mulai dengan fokus pada satu aspek dari panggilan mereka,
kemudian meluas ke area lain yang selaras dengan pertumbuhan mereka. Fleksibilitas ini memungkinkan mereka untuk tetap autentik dan relevan dalam menjalani hidup mereka. Pada akhirnya, menemukan tujuan jiwa dan misi hidup membawa rasa damai dan kepuasan yang mendalam. Mereka merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri, dan ini memberikan makna yang mendalam dalam hidup mereka. Mereka tidak lagi merasa tersesat atau tidak berarti, karena mereka tahu bahwa setiap tindakan mereka, sekecil apapun, berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar. Mereka juga mulai menarik orang-orang, peluang, dan sumber daya yang mendukung misi mereka, karena energi mereka yang autentik dan selaras menarik hal-hal positif ke dalam hidup mereka. Bagi seorang jiwa terpilih, menjalani hidup dengan tujuan bukan hanya tentang mencapai impian pribadi, tetapi juga tentang membawa perubahan positif bagi dunia. Mereka menyadari bahwa mereka adalah bagian dari jaringan kehidupan yang lebih besar, dan setiap langkah yang mereka ambil memiliki dampak yang melampaui diri mereka sendiri. Dengan menjalani hidup mereka dengan penuh makna, mereka tidak hanya memenuhi misi jiwa mereka, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Bab 6. Proses penyembuhan diri dan transformasi energi. Menjadi jiwa terpilih seringkali berarti membawa luka mendalam yang berasal dari pengalaman masa lalu, baik di kehidupan ini maupun mungkin dari masa sebelumnya. Luka-luka ini bisa berupa trauma emosional, kehilangan, rasa pengkhianatan, atau bahkan pengalaman masa kecil yang meninggalkan jejak yang sulit dihapus. Meskipun menyakitkan, luka-luka ini justru menjadi katalis untuk perjalanan spiritual dan pertumbuhan diri. Dalam konteks ini, kesendirian bukanlah hukuman, tetapi ruang yang diberikan alam semesta untuk memungkinkan penyembuhan batin yang mendalam dan transformasi energi yang sejati. Proses penyembuhan dimulai dengan keberanian untuk menghadapi bayangan-bayangan masa lalu. Jiwa terpilih seringkali menemukan diri mereka menghadapi emosi dan kenangan yang telah lama ditekan. Ini bisa berupa rasa sakit yang selama ini mereka hindari, atau pola-pola destruktif yang mereka warisi dari lingkungan atau keluarga mereka. Kesadaran akan keberadaan luka-luka ini adalah langkah pertama menuju penyembuhan. Mereka belajar untuk menerima bahwa rasa sakit tersebut adalah bagian dari perjalanan mereka, bukan sesuatu yang harus mereka tolak atau lawan. Namun, penyembuhan tidaklah mudah. Proses ini seringkali memunculkan rasa kesepian yang mendalam, karena perjalanan ini sangat personal. Jiwa terpilih mungkin merasa bahwa orang-orang di sekitar mereka tidak sepenuhnya memahami intensitas atau kedalaman luka mereka. Mereka membutuhkan ruang yang aman untuk menghadapi emosi ini, tanpa pengaruh atau gangguan dari luar. Dalam kesendirian ini, mereka mulai belajar mendengarkan suara hati mereka sendiri, mengenali apa yang benar-benar mereka butuhkan untuk sembuh, dan membangun koneksi yang lebih kuat dengan diri mereka sendiri. Selain introspeksi, penyembuhan juga melibatkan pelepasan energi negatif yang telah terperangkap di dalam diri mereka. Ini bisa berupa rasa dendam, ketakutan, atau rasa bersalah yang tidak sehat. Jiwa terpilih belajar untuk melepaskan beban emosional ini melalui berbagai cara, seperti meditasi, terapi, menulis, atau praktik spiritual lainnya. Proses ini tidak hanya membebaskan mereka dari rasa sakit, tetapi juga membuka ruang bagi energi positif untuk mengalir dengan lebih bebas. Kesendirian selama proses ini memberikan keuntungan yang luar biasa. Dalam keheningan, mereka dapat merasakan perubahan yang terjadi di dalam diri mereka. Mereka menjadi lebih peka terhadap energi mereka sendiri, mengenali apa yang memperkuat atau melemahkan mereka, dan mulai membuat keputusan yang lebih selaras dengan esensi sejati mereka. Mereka juga menemukan bahwa dengan melepaskan luka-luka lama, mereka menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih selaras dengan tujuan hidup mereka. Namun, penyembuhan bukan hanya tentang melepaskan luka. Ini juga tentang mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Jiwa terpilih seringkali menemukan bahwa pengalaman mereka yang paling sulit menjadi sumber kebijaksanaan dan empati yang mendalam. Mereka belajar untuk melihat rasa sakit mereka sebagai alat untuk pertumbuhan, bukan sebagai penghalang. Dengan cara ini, mereka tidak hanya menyembuhkan diri mereka sendiri, tetapi juga mulai memancarkan energi penyembuhan kepada orang-orang di sekitar mereka. Selain itu, proses ini membawa pemahaman bahwa penyembuhan adalah perjalanan,
bukan tujuan akhir. Tidak ada titik di mana seseorang bisa mengatakan bahwa mereka sepenuhnya sembuh. Sebaliknya, penyembuhan adalah siklus yang terus berlangsung, di mana setiap lapisan rasa sakit yang terangkat membawa mereka lebih dalam ke dalam diri mereka sendiri. Jiwa terpilih mulai menerima siklus ini dengan rasa syukur, menyadari bahwa setiap tantangan baru adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang lebih jauh. Pada akhirnya, proses penyembuhan membawa jiwa terpilih ke tingkat energi yang lebih tinggi. Dengan melepaskan luka-luka lama dan menyelaraskan diri dengan esensi sejati mereka, mereka mulai memancarkan frekuensi yang lebih tinggi. Ini tidak hanya membawa kedamaian batin yang mendalam, tetapi juga menarik orang-orang, peluang, dan pengalaman yang selaras dengan energi baru mereka. Mereka menemukan bahwa kesendirian yang mereka alami selama proses ini tidak hanya memberikan ruang untuk penyembuhan, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk hubungan dan pengalaman yang lebih bermakna di masa depan. Dengan penyembuhan, jiwa terpilih menjadi lebih kuat, lebih autentik, dan lebih mampu menjalani hidup mereka dengan penuh makna. Mereka menyadari bahwa luka-luka mereka bukanlah kelemahan, tetapi bagian dari perjalanan mereka yang membuat mereka menjadi individu yang lebih utuh dan berdaya. Bab 7. Mengaktifkan potensi jiwa dan mengemban tanggung jawab spiritual. Saat proses penyembuhan mulai menunjukkan hasil, jiwa terpilih seringkali merasakan perubahan besar dalam energi, pola pikir, dan cara pandang mereka terhadap kehidupan. Penyembuhan membawa mereka pada titik di mana potensi jiwa mereka mulai aktif. Ini bukan sekadar tentang memiliki kemampuan baru atau bakat luar biasa, melainkan tentang menyadari dan memanfaatkan kekuatan batin mereka untuk kebaikan yang lebih besar. Namun, dengan aktivasi potensi ini juga datang tanggung jawab spiritual yang besar. Potensi jiwa seringkali muncul sebagai intuisi yang lebih tajam, kemampuan untuk membaca energi orang lain, atau bahkan pemahaman mendalam tentang dinamika kehidupan. Jiwa terpilih mungkin mulai merasakan panggilan untuk membantu orang lain, entah melalui berbagi pengalaman, membimbing, atau hanya dengan menjadi cahaya bagi mereka yang masih berada dalam kegelapan. Pada titik ini, mereka mulai memahami bahwa keberadaan mereka di dunia ini memiliki tujuan yang jauh lebih besar daripada hanya untuk diri mereka sendiri. Namun, tanggung jawab spiritual ini bukan tentang merasa harus menyelamatkan dunia atau mengubah kehidupan setiap orang yang mereka temui. Sebaliknya, ini adalah tentang menjadi autentik dan menjalani hidup dengan cara yang selaras dengan esensi sejati mereka. Jiwa terpilih belajar bahwa tindakan sekecil apapun yang dilakukan dengan kesadaran penuh dapat memiliki dampak besar. Misalnya, hanya dengan menunjukkan kebaikan hati, mereka dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama, menciptakan efek riak yang meluas jauh melampaui apa yang bisa mereka lihat. Mengaktifkan potensi jiwa juga berarti menghadapi rasa takut akan tanggung jawab yang datang bersamanya. Banyak jiwa terpilih merasa tidak cukup baik, tidak layak, atau tidak siap untuk mengemban tugas ini. Mereka mungkin merasa terbebani oleh ekspektasi, baik dari diri mereka sendiri maupun dari orang lain. Namun, melalui perjalanan mereka belajar bahwa tanggung jawab ini bukanlah beban, melainkan hadiah. Ini adalah kesempatan untuk memberikan kembali kepada dunia, untuk memberikan makna pada pengalaman mereka sendiri, dan untuk menjalani hidup dengan cara yang benar-benar berdampak. Selain itu, aktivasi potensi jiwa seringkali membawa jiwa terpilih pada jalan yang unik dan berbeda. Mereka mungkin merasa bahwa mereka tidak lagi cocok dengan norma atau harapan masyarakat. Ini bisa menjadi pengalaman yang menantang, karena mereka harus berani berjalan di jalur yang tidak biasa, bahkan jika itu berarti menghadapi ketidakpastian atau penolakan. Namun, mereka juga menemukan kebebasan yang luar biasa dalam menjalani hidup dengan cara mereka sendiri. Mereka tidak lagi merasa perlu untuk mengikuti standar orang lain, melainkan fokus pada apa yang benar-benar penting bagi mereka. Dalam perjalanan ini, jiwa terpilih juga mulai memahami bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Mereka menyadari bahwa mereka tidak sendiri, melainkan bagian dari jaringan energi global yang saling terhubung. Mereka mulai melihat bagaimana tindakan mereka memengaruhi orang lain, dan bagaimana energi mereka dapat membawa perubahan positif di dunia. Kesadaran ini memberi mereka rasa tanggung jawab,
tetapi juga rasa syukur yang mendalam atas peran mereka dalam jaringan ini. Namun, aktivasi potensi jiwa bukan hanya tentang memberi kepada orang lain. Ini juga tentang menciptakan keseimbangan antara memberi dan menerima. Jiwa terpilih belajar bahwa mereka tidak dapat membantu orang lain jika mereka sendiri kehabisan energi. Mereka mulai menghargai pentingnya merawat diri mereka sendiri, menjaga batasan, dan memastikan bahwa mereka tetap terhubung dengan sumber energi mereka sendiri. Dengan cara ini, mereka dapat terus memberikan dengan penuh cinta tanpa merasa terbebani. Pada akhirnya, mengaktifkan potensi jiwa membawa jiwa terpilih pada tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Mereka mulai hidup dengan tujuan yang lebih besar, memahami bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, dapat membawa dampak yang mendalam. Mereka menjadi lebih dari sekadar individu. Mereka menjadi agen perubahan, cahaya yang menerangi jalan bagi orang lain, dan bukti hidup bahwa perjalanan penyembuhan dan transformasi benar-benar memungkinkan. Dengan potensi jiwa yang teraktivasi, jiwa terpilih tidak hanya menjalani hidup mereka sendiri dengan penuh makna, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk menemukan jalan mereka sendiri. Ini adalah puncak dari perjalanan mereka, di mana luka mereka yang dahulu menjadi kekuatan, dan kesendirian mereka yang dahulu menjadi sumber cahaya yang menerangi jalan bagi banyak orang. Perjalanan jiwa terpilih adalah perjalanan mendalam menuju penemuan jati diri, penyembuhan luka, dan pemenuhan potensi sejati. Dimulai dengan panggilan awal yang mengguncang kenyamanan hidup, mereka melewati fase-fase penuh tantangan, termasuk menghadapi bayangan diri, mencari makna, dan membangun fondasi baru yang lebih autentik. Dalam perjalanan ini, mereka belajar untuk melepaskan pola lama yang tidak lagi melayani, menerima diri dengan segala kekurangannya, dan menemukan kekuatan dalam kerentanan. Dengan keberanian untuk terus melangkah, mereka akhirnya mencapai titik di mana potensi jiwa mereka teraktifkan, memberi mereka tanggung jawab spiritual untuk membawa dampak positif bagi dunia. Jiwa terpilih tidak menjadi sempurna, tetapi mereka menjadi lebih sejati. Perjalanan mereka adalah bukti bahwa luka dapat menjadi sumber kekuatan, tantangan dapat menjadi guru terbaik, dan perjalanan menuju pencerahan tidak hanya tentang menemukan diri sendiri, tetapi juga tentang memberi kembali kepada dunia. Pada akhirnya, perjalanan ini adalah tentang hidup dengan kesadaran penuh, menjalani takdir dengan keautentikan, dan menjadi cahaya yang menerangi jalan bagi orang lain. Jiwa terpilih memahami bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, dan bahwa dengan setiap langkah kecil yang mereka ambil, mereka turut membangun dunia yang lebih baik.